Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang sedang pengen bangun PC impian, budgetnya terbatas tapi pengen bisa gaming, live streaming, bahkan editing, nah video ini mungkin bisa jadi referensi ya. Dan semua part di sini baru, nggak ada yang bekas, apalagi bekas mantan. Sebelum kita lanjut, monggo support dulu channel ini biar saya semakin bahagia dan bisa bersama menghadapi masa depan dengan orang tercinta. Amin. Untuk link pembelian sendiri seperti biasa ada di deskripsi. Jelasnya nggak bakal ada di kantong celana. Dan di sini saya berusaha untuk memberikan harga terbaik yang bisa didapatkan nih. Tapi ingat ya, harga di sini cuma produknya aja, nggak termasuk ongkos kirim, jasa rakit dan sebagainya. Kalau sekiranya nggak bisa ngerakit ya udah tinggal lihat YouTube ya. Cuma kalau seandainya ada kesalahan pas ngerakit ya jangan nyalain orang YouTube. Salah sendiri, kok bisa salah? Marah bos. Kagak, cuma suka dongkol sama orang yang suka nyalain orang lain. Curhat bos. Sudahlah. Core i3 12100F 3,3 GHz up to 4,3 GHz 4 core 8 thread. Harga Rp1.320.000. Sakit bener ya kalau lihat harga prosesor i3 Gen 12 saat ini. Asli loh, dulu versi yang F aja 2 juta lebih. Sekarang udah mirip-mirip i3 Gen 10 untuk versi F ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga teknologi. Mesti siap kalau harganya turun lagi. Untuk prosesor ini saya bisa nobatkan sebagai prosesor terbaik untuk gaming. Yap, di rank harga yang sama kalian cuma dapat AMD Ryzen 5 4500 yang mana hanya support VGA maupun NVMe versi 3.0. Sedangkan i3 Gen 12 ini udah support 4.0 ya, baik VGA maupun NVMe, tapi tergantung motherboard juga. Dan Intel sekarang udah nggak gatel lagi, dengan soket yang sama bisa ganti hingga 4 generasi. Gigabyte H610MK DDR4 LGA 1700, harga Rp1.120.000. Namanya merakit PC kelas bawah, pakai mobunya seri H, masa pakai seri Z? Serem dong duitnya. Serem. Tapi biar kata H series, tenang, seperti yang saya bilang di awal, Intel udah nggak gatel lagi. Sekarang soket yang sama bisa support 4 generasi. Cuma nggak tahu ya kalau versi H series apakah bisa dipakai buat Gen 14. Ya semoga aja bisa ya, karena masih satu soket juga nih. Kelebihan lain dari motherboard murah Intel ini, slot VGA-nya udah versi 4.0. Sayangnya NVMe masih di 3.0. Kemudian RAM maksimal hingga 64GB nih dengan konfigurasi dual channel. Adata Spectrix D35G RGB 16GB DDR4 3200 mAh, harga Rp670.000. Gila ya harga sekarang. Segini udah dapet RAM RGB dual channel kecepatan 3200 mAh. Masih inget dulu ngambil spek yang sama merek tim ya, di harga 1,6 juta rupiah barunya. Tapi ya itu tadi ya, teknologi, siap-siap sakit hati. Dan kebetulan ini warnanya putih lagi, pas banget dengan casing yang berwarna putih. Untuk masalah garansi sendiri mau merek apapun ya, kalau RAM garansinya seumur hidup. Bahkan sampai kakek nenek nih, selagi listrinya masih ada, ya garansiin aja nih. Kalau ingat. Tim MP33 512GB NVMe 3.0, harga Rp415.000. Salah satu SSD favorit saya nih. Saya udah pakai versi yang 256GB, udah masuk 3 tahun umurnya. Masih oke-oke aja nih. So secara nggak langsung SSD satu ini biar kata murah, performanya cukup oke punya. Dan lagian juga garansinya hingga 5 tahun ya. Promosi bos. Ya kagak sih, kan ini kan video rekomendasi. Cuma kalau mau dikirimi distri dengan produk satu ini, apalagi yang versi 4.0, ya mau banget. Phenom RX GTX 1660 Ti 6GB DDR6 192 bit, harga Rp2.515.000. Baru juga dibahas beberapa hari yang lalu, dan saya bisa rekomendasikan PGA 1 ini karena memang saya merasa produk ini cukup pantas dibeli ya. Terlebih lagi garansi yang diberikannya hingga 2 tahun. Secara performa gaming sendiri VGA ini masih sangat mumpuni, bahkan masih cukup sanggup main settingan ultra di beberapa game resolusi 1080p. Yang penasaran kemampuannya monggo cek aja di deskripsi ya. Kalau ternyata belum saya kasih di deskripsi, komen aja ya. Biasanya saya lupa naruh linknya. Maklum, banyak pikiran jadi mumet. Deepcool PK550D 550 watt 80 plus bronze,
harga Rp660.000. Buat spek segini sebenarnya daya persuplai 400 watt aja udah cukup nih. Tapi biar kedepannya masih punya ruang buat upgrade, makanya ambil yang lebih. Kenapa pilih ini? Karena harganya tergolong murah di kelasnya, dengan garansi yang terbilang cukup lama nih, hingga 5 tahun. Dan kabel-kabelnya juga udah komplit ya, dan udah flat. Venom Eric Prava White, harga Rp430.000. Salah satu casing yang cukup menarik untuk dibeli, karena bonus yang diberikan dan juga bagian depan udah full mesh, makanya masuk di dalam video rekomendasi. Di sini kalian dapat 3 kipas RGB ya, walaupun settingan RGB-nya manual ya, nggak bisa sinkron ke motherboard. Lagian juga percuma nih beli yang sync ke motherboard, lawang motherboardnya juga nggak support. Tapi minimal sih udah bling-bling ya, dan bling-blingnya juga nggak norak. Bisa dipilih sesuka hati. Yang pengen tahu lebih mengenai casing ini, monggo cek aja di deskripsi ya. Oke, saatnya kita hitung total belanja dapur kali ini. Oh, dapur bos, maksudnya dapur teknologi ya, boleh kan? Dan ternyata harganya cuma Rp7.230.000. Di judul 7 jutaan bos. Gini ya, kalau ada akhiran an itu menandakan 7 juta lebih. Kalau judulnya 7 juta pas, baru deh gak ada lebihannya. Kalau mati-matian bos. Nah itu saya tuh, udah sekuat tenaga, masih juga nggak ada nilainya. Maaf, curhat lagi. Nah spek PC gini saya jamin kalian bisa bergaming ria nih, editing video, bahkan live streaming. Bagi yang mau tahu kemampuan gamingnya, monggo lihat aja di akhir video, karena spek yang dipakai di video ini kurang lebih mirip-mirip ya dengan spek saya. Oke guys, sampai di sini aja dulu video rekomendasi PC gaming di harga 7 jutaan. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.